Apa bedanya perlengkapan dengan peralatan? Perlengkapan dengan peralatan. Dibilang penting iya, dibilang enggak juga enggak. Jadi Tuh, kamu apa? nge-ghosting akuntansi ya. Aset namanya? Namanya alat produksi, Bu. Kuat, Indonesia kuat. Bersama Suri menjadi UKM yang berprestasi. Selamat datang di podcast Suri. Perkenalkan, saya William Wijaya, founder Suri. Tanpa terasa, kita sudah di pertemuan keempat, pertemuan terakhir. Jadi kita di sini akan melakukan review, wawancara, tes kepada teman-teman anggotanya. Jika lolos, nanti akan ke langkah berikutnya. Kemudian akan mendapatkan sertifikat dari Universitas Trilogi dan dari Suri. Acara ini terselenggara berkat dukungan dari Universitas Trilogi, tentunya Teknopreneur, kolaborasi, kemandirian, serta dana berata, lokal, unik, dan berkualitas. Seperti biasa, ini pertemuan terakhir kita dengan narasumber. Untuk mengingatkan kembali narasumbernya, mari kita lihat video berikut. Novita SEAK MAK lahir di Jakarta pada 2 Oktober, adalah salah satu alumni STEKPI yang kini menjadi salah satu dosen program studi Universitas Trilogi dengan bidang keahlian akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan pengendalian internal, melanjutkan pendidikan magister akuntansi di Universitas Indonesia. Novita juga bersertifikasi profesi antara lain Chartered Accountant, Certified Sustainability Reporting Standard, serta CIPSAS. Selain dosen, beliau juga berperan dalam memberikan pelatihan bagi UMKM mengenai penganggaran, biaya produksi, pelaporan keuangan, serta pengendalian internal. Oke, Bu Novita, selamat sore Ibu. Di-mute Ibu. Sore. Oke, Ibu sudah siap ya untuk kita akan tes teman-teman, sama seperti biasa dibantu asistennya ya, Kak Afiliani. Terima kasih Kak sudah mendampingi kita juga selama 4 kali pertemuan. Seperti biasa kita akan perkenalan dulu ke teman-teman peserta. Saya minta yang pertama itu dari Tika dulu yang kemarin berhalangan. Silakan Tika perkenalannya. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya owner dari By F2N. Tapi By F2N itu bercabang lagi, ada Jajanan Umi, ada Taylor By F2N, sama Brush.F2N. Gitu. Oke, kelebihannya? Kelebihannya seperti biasa, kalau misalnya kalian mau mendapatkan kualitas terbaik dengan harga murah, kalian bisa hubungi saya. Oke, baik. Lanjut, Al-Hikam silakan perkenalan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Hikam Sabilur Rasyidin. Saya owner dari Susu Kurma Ashraf the Dead. Susu kurma penuh kebaikan, nikmat, sehat, dan hemat. Terima kasih, Pak. Baik, Bu Tina silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Waalaikumsalam. Dari Omah Nara, memproduksi tas berbahan kanvas dengan bahan premium dan jahitan rapi dan kuat. Terima kasih. Oke, baik. Terakhir, Bu Dwi, silakan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestariani, owner Aska Frozen, produksi bakso ayam tanpa pengawet, nugget wortel yang berasa dagingnya, tahu bakso, dan mie homemade yang terdapat 2 varian
3 varian buah bit, merah, bayam, hijau, original. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lebih dari 2 itu, Bu. Lebih dari 2 varian. Tiga. Oke, nggak masalah. Pertama saya akan bacakan untuk peraturannya. Sebelumnya Bu Amalia izin anaknya sakit hari ini, demam 39 derajat. Kita doakan kesembuhannya juga. Jika bisa nanti Bu Amalia akan menyusul atau dia akan mengurus untuk anak yang lagi sakit. Ya, kita akan lanjut. Saya akan bacakan peraturannya. Jadi peserta akan diuji oleh 2 penguji, yaitu Ibu Novita dan saya. Yang kedua, waktu ujian itu adalah selama 60 menit, terbagi atas 3 sesi, 3 sesi pertanyaan dan masing-masing durasinya 10 menit. Jadi Bu Novita dapat 10 menit, kemudian boleh bertanya ke siapa aja. Saya dapat dilanjutkan dengan saya 10 menit. Saya juga bertanya ke siapa aja. Balik lagi ke Bu Novita terus sampai 60 menit. Ya, jadi penguji 1 akan diberikan waktu 10 menit pertama, kemudian menaikkan pertanyaan, dilanjutkan penguji kedua. Kemudian penguji akan memberikan nilai dari 3 sesi tersebut. Kemudian akan dirata-rata antara nilai saya dan Bu Novita. Peserta yang lulus adalah nilai rata-rata dari kedua penguji. Sampai sini jelas ya teman-teman ya? Oke, untuk kesempatan pertama, mau Bu Novita dulu atau saya dulu Bu yang nanya ke teman-teman? William dulu kali. Saya Silakan. dulu. Oke. Ya 10 menit dari sekarang ya. Sebentar. Oke, saya mau bertanya dulu ke Bu Tina. Bu Tina, menurut Ibu apa itu akuntansi? Akuntansi itu adalah suatu laporan yang ada di dalam suatu perusahaan. Jadi itu ada beberapa Ibu? perusahaan yang bisa berisi laporan di dalam satu perusahaan. Nanti di situ bisa kita atau orang melihat bagaimana keadaan suatu perusahaan tersebut, apakah dia nanti bisa laba atau rugi seperti itu. Oke, laporan apa berarti keuangan atau apa Ibu? Laporan keuangan. Laporan keuangan. Oke, baik. Berikutnya Hikam. Hikam, kamu ini kebanggaan saya ya. Kamu cukup aktif selama pelatihan ini. Saya ingin pastikan kalau kamu bertanya, kamu mendapatkan jawaban atas pertanyaan kamu. Kalau enggak, karena mungkin aja saya akan bertanya balik. Saya akan nanya dengan pertanyaan yang pernah kamu tanyakan, Hikam. Apakah kamu dapat menggunakan ilmu akuntansi untuk mengukur berapa upah yang akan kamu berikan kepada karyawan kamu? Bisa atau tidak, Hikam? Coba Pak, diulang Pak. Saya kurang jelas Pak dengarnya. Apakah kamu bisa menggunakan ilmu akuntansi untuk menentukan besar upah karyawan kamu? Oke, bisa Pak. Bisa. Kalau bisa seperti apa? Tolong terangkan ke saya. Baik. Penjelasannya adalah ilmu akuntansi digunakan untuk menggaji karyawan, begitu Pak ya? Menentukan besar gaji. Waktu itu kan kamu nanya, akuntansi bisa buat menentukan besar gaji nggak? Nah sekarang saya tanya balik ke kamu. Kira-kira bisa apa enggak? Oh, akuntansi. Sebentar. Akuntansi. Oh, nggak bisa Pak, nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Sama Hikam. Kalau nggak bisa, kenapa nggak bisa? Karena masih keuangan, Pak. Karena apa, Hikam? Karena gini, kemarin ya setelah saya pelajari, karena kalau kita menentukan besar gaji seorang karyawan, itu harus kita melihat daerah sekitar, Pak ya. Daerah sekitar, kemudian juga UMR di daerah itu, dan jam kerjanya berapa gitu. Yang saya dapatkan. Jadi posisi akuntansi untuk apa?
akuntansi diposisikan untuk mengelola keuangan, Pak. Oh, pencatatannya. Ya, pencatatannya. Seperti itu. Oke, sementara oke dulu Hikam. Bu Amalia, selamat bergabung Bu Amalia. Bisa ini? Oke, belum bisa ya Bu Amalia ya. Tadi sudah sempat bergabung. Saya ke peserta yang paling bersemangat. Siapa lagi kalau bukan Bu Dwi? Sudah senyum-senyum. Bu Dwi, Ya, Pak. Ibu Dwi ini adalah peserta favoritnya Bu Novita. Ya, jadi logika keuangannya dapat katanya, semangatnya oke. Tapi apakah cukup untuk lulus atau enggak? Saya akan coba tanya ke Ibu. Waktu di awal Ibu bertanya soal pemisahan harta. Betul ya, Ibu kan memisahkan harta pribadi dengan harta perusahaan. Pertanyaan saya adalah setelah mengikuti pelatihan ini, apa yang akan Ibu lakukan untuk memisahkan harta pribadi dan harta perusahaan Ibu? Di dompetnya dipisah-pisah, Pak. Dompetnya dipisah-pisah. Bisa terangkan lebih lanjut? Mohon maaf, itu ada suara burung berkicau, itu dari siapa ya? Bisa tolong di-mute dulu? Saya, Pak. Oh, burungnya Ibu. Oke, nggak apa-apa. Ibu, silakan. Gimana cara memisahkan harta pribadi dan harta perusahaan? Pengeluarannya beda-beda, berarti harus gaji dari suami. Sorry, bukan pengeluaran, aset Ibu, aset. Oh, aset. Bagaimana memisahkan harta aset pribadi atau harta pribadi dengan harta perusahaan? Gimana ya? Gimana Ibu? Apakah Ibu sudah tahu kira-kira gimana cara memisahkan hartanya? Yang kepake buat produksi yaitu aset kita, modal kita buat usaha. Gitu, Pak. Ya, yang saya tanyakan itu teknisnya tuh, Bu. Maksudnya kan Ibu sekarang posisi di rumah, kemudian kanan kiri kan ada ini juga, ada harta pribadi sama harta perusahaan. Nah, bagaimana cara Ibu mulai memisahkannya tuh? Oh, ini harta pribadi, ini harta perusahaan. Ini aset pribadi, ini aset perusahaan. Dibeda-bedain. Maksudnya sendiri-sendiri. Jadinya kayak dompetnya itu beda-beda begitu. Oke. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya nanya ke, ya, ada yang bicara? Saya nanya Tika ya. Tika, kamu ini masih muda, tapi yang justru saya lihat adalah kamu terlalu kemana-mana nih. Agak nggak fokus, pengurus iya, terus usahanya di breakdown apa segala macam juga iya. Tika, saya mau tanya dulu deh, pertanyaan basic sekali ke kamu. Perusahaan dagang, manufaktur, sama jasa itu bedanya apa, Tika? Kalau jasa itu lebih ke pelayanan ya, Pak. Kalau misalnya manufaktur tuh lebih ke apa, Pak? Masa tanya saya, apa dong kira-kira manufaktur? Manufaktur itu IKM, saya kasih petunjuk. Nah, IKM itu apa? Dia ada apanya? Nggak tahu, Pak. IKM itu apa? IKM industri kecil menengah. Ada UMKM, ada IKM. Mungkin kayak home industry gitu ya, Pak? Iya, betul, home industry. Artinya dia ada produknya. Produk, ya. Dia pasti menghasilkan produk. Nah, kenapa saya tanyakan ini khusus sama kamu? Karena saya ingin kamu bedakan coba. Kamu kan usaha banyak nih. Yang termasuk di jasa itu apa? Dari F2N itu apa? Tailor sama brush.f2n, Pak. Make up sama jasa jahit. Make up sama jasa jahit. Oke. Kalau dari ininya, IKM-nya, manufaktur, itu apa aja? Yang jajanan Umi. Yang jajanan Umi. Oke. Kalau yang tailor itu ini ya, kamu cuma terima jasa dong ya? Kamu nggak men-create sebuah produk ya? Kita juga bikin masker, terus konektor, terus kadang kita juga nge-stok baju.
spray kayak gitu-gitu. Oke. Selain nerima Oke. jasa juga. Oke, nyediain baik. produk juga. Pertanyaan saya dari sekian banyak itu ngaruhnya ke akuntansi kamu apa? Sejauh ini saya nggak nerapin akuntansi di itu Pak, di apa namanya online shop saya. Jadi kalau saya itu Oke. nerapin akuntansi kalau misalnya lagi bulan puasa, karena itu kita kan bikin kue kering, terus emang pengeluaran dan pemasukannya lumayan banyak, jadi biar terkontrol dan kita juga tahu modalnya habis berapa dan pengeluarannya habis berapa, pemasukannya habis berapa, kita baru ngegunain buku kas gitu. Oke, rencana ke depan kamu masih akan seperti itu atau pelan-pelan sudah kamu breakdown tuh untuk usaha kamu, penerapan akuntansinya? Sejauh ini kalau misalnya untuk sampai saat ini saya belum mau menggunakan karena saya masih fokus skripsian. Takutnya saya pusing. Soalnya saya kayak ngejalanin online shop saya itu buat uang jajan saya doang. Jadi kayak ya udah gitu. Tapi nanti kalau kan saya ada depannya lebih dari ini gitu. Mungkin setelah lulus bakal saya lebih fokusin lagi sih, Pak. Oke, ya. Saya hargai kejujuran kamu ya. Balik ke Bu Amalia. Bu Amalia, ada Ibu ya? Sudah siap ya? Ya, Pak. Oke, sebelumnya terima kasih Bu Amalia karena sudah profesional mengutamakan kepentingan bersama dulu. Kami doakan supaya anak Ibu cepat sehat kembali. Cuma saya sih nggak akan baik-baik juga sih sebetulnya. Jadi Bu Amalia, saya ingat betul di awal dan di pertemuannya Ibu selalu bilang saya masih awam sama akuntansi dan baru mengenal istilah akuntansi. Betul ya Ibu ya? Nah, jadi saya akan menyerang Ibu dengan hal yang Ibu tidak sukai juga, yaitu istilah-istilah akuntansi, Bu Amalia. Bu Amalia, kalau saya bayar karyawan, itu dicatatnya apa di akuntansi? Bayar karyawan? Ya. Apa ya? Pengeluaran. Pengeluaran dicatatnya? Di pengeluaran. Di pengeluaran ya, oke. Sekarang kalau uang itu dicatatnya sebagai apa, Bu? Kas. Sebagai kas. Oke, bagus. Yang bantu siapa tadi ya? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Sebagai kas ya. Kalau ngutang ke Ibu, saya ngutang ke Ibu dicatatnya? Diutang. Diutang ya, oke. Piutang. Dicatatnya apa, sorry? Piutang. Piutang, oke, baik Ibu. Ibu, saya beli madu Ibu, itu apa namanya? Ibu dapat terima apa? Pendapatan. Pendapatan, oke, bagus Ibu. Saya mau invest ke Ibu. Bu Amalia, saya mau invest ke Madu Hawaidah. Saya mau lihat Ibu untung apa rugi. Ibu ngasih tunjuk apa ke saya? Laporan laba rugi. Oke, bagus Ibu. Bagus, ada banyak kemajuan. Saya sudah, kalau sudah pindah ke Bu Novit, silakan Ibu. Ke mute Ibu suaranya. Bu Novita? Ya, masih komit, maaf. Oke. Oke, sekarang kita reset dulu, saya atur jadwal dulu. Ya. Kita mulai lagi. Saya tanya dulu ke Hikam ya. Nanti saya akan ganti-gantian bertanya dengan April. Ya, saya tanya ke Hikam, apa sih itu yang dimaksud dengan aset? Apa sih aset itu? Ya, baik, yang dimaksud dengan aset adalah barang kita, Bu Novita. Barang untuk proses produksi. Barang proses produksi. Kata kuncinya, misalnya gini, apakah aset itu harus selalu kita miliki? Harus kita miliki.
Jadi harus punya kita. Iya, harus punya kita. Kalau misalnya kita beli asetnya belum lunas, masih hutang, ya, berarti aset itu sudah kita miliki. Kalau kemarin belajar sudah, Bu. Sudah. Apakah aset itu harus bisa kita kendalikan? Iya, harus bisa dikendalikan. Oke. Contoh aset yang lancar apa ya? Apa, Bu? Contoh aset yang lancar? Aset yang mudah diubah menjadi kas, apa aja? Selain kas. Aset yang dirubah menjadi kas. Pas, Bu Novita. Masa langsung pas? Aduh, gimana sih? Kalau ini konsumen belanja belum bayar, akan muncul apa? Akan muncul piutang. Nah, itu masuk kemana? Piutang. Masuk ke ini, ke debit. Kelompok apa tadi? Apa, Bu? Kelompok apa? Ya, akan dikategorikan sebagai apa? Piutang itu. Sebagai pengeluaran. Ayo pelajarannya lupa. Oke. Kalau buat susu kurma perlu blender. Blender dikategorikan sebagai apa? Aset. Aset. Namanya? Namanya alat produksi, Bu. Peralatan. Ya, peralatan. Ya, Peralatan gimana produksi. nih si Hikam nih? Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya dari April, terserah mau ke peserta yang mana. Iya, baik. Pertanyaan kedua buat Kak Etika. Menurut Kak Etika, beban itu apa sih, Kak? Beban itu tanggungan yang harus dibayar ya? Terus kalau utang termasuk ke akun beban bukan, Kak? Utang bukan termasuk ke akun beban. Kenapa, Kak? Kenapa ya? Karena kalau utang masuknya ke mana? Ke aset, ke liabilitas, ke modal? utang itu masuknya ke ekuitas ya. Liabilitas. Oke. Ya, pertanyaan berikutnya dari saya lagi buat Ibu Dwi. Ya, Ibu Dwi nih. Oke. Laporan laba rugi itu dibuat untuk mengetahui informasi apa ya, Bu? Mengetahui informasi laba sama rugi. Laba sama rugi. Tahu kita laba dengan rugi, dapatnya dari mana, Bu? Dari catatan pendapatan dan pengeluaran kita. Pengeluaran itu disebut apa ya? Pendapatan, oke. Pengeluarannya pengeluaran karena apa ya? Pengeluaran beban produksi. Iya, bagus. Ya. Silakan April berikutnya. Pertanyaan selanjutnya untuk Bu Amalia. Pertanyaannya, kalau di laba rugi itu ada informasi apa aja sih, Bu, di dalamnya? Laba rugi ada pencatatan pendapatan dan pengeluaran. Pengeluarannya contohnya apa tuh, Bu? Pengeluaran contohnya tadi beban produksi, utang ya. Utang di laba rugi, Bu? Pengeluaran tadi masuk ke pengeluaran. Ya, kalau utang di laba rugi? Utang. Utang. Pengeluaran itu beban produksi. Selain itu apa lagi? Yang masuk ke laba rugi tadi ya?
penjualan kan ya, penjualan, pendapatan, terus pengeluaran, udah ya. Oke, pendapatan dikurang dengan bebannya, beban produksi, beban sewa usaha, beban listrik, macam-macam beban ya Bu ya, bukan utang atau piutang ya. Oke. Tadi salah berarti ya. Kurang lengkap gitu ya. Ibu Tina. Oke, Ibu Tina, pertanyaannya adalah Ibu ya membeli peralatan harganya 36 juta. Oke. Dibeli secara tunai. Maka jurnalnya gimana, Bu? Bu, masih di mute. Masih di mute. Bu Tina, Nah, iya. Oke. Jadi kasnya berkurang atau kas di kredit, debitnya peralatan. Nilainya berapa, Bu? 36 juta. Oke, ya. Ini ada peringatan waktu. Oh, masih ada waktu. Silakan, April. Untuk pertanyaan kedua, untuk Bu Dwi, misalnya kita mau bayar upah karyawan sebesar 18.300.000. Jurnalnya gimana, Bu? Upah beban berapa Mbak tadi? 18.300.000. 18.300.000. Beban di debit. Beban apa namanya, Bu? Beban gaji. Oke, pintar. Di debit. Kreditnya, Bu? Cash. Cash. Udah bahasa Inggris, Bu Dwi. Cash. Cash. Pintar. Oke, terus selanjutnya untuk Ibu Amalia. Oke, Ibu menginvestasikan ya freezer ya untuk memulai usaha madu seharga 10 juta. Bagaimana jurnalnya, Bu? Freezer, aset apa perlengkapan. Perlengkapan atau peralatan, Bu? Freezer perlengkapan ya. Oke. Terus kreditnya 10 juta. Kreditnya? Ya, waktunya habis. Peralatan pada modal ya, Bu. 10 juta. Kalau perlengkapan itu yang kurang dari 1 tahun. Kalau freezer itu kan lebih dari 1 tahun ya, Bu, masa manfaatnya. Ya. Oke, giliran saya lagi. Oke, saya lanjut ya. Pertanyaan saya tadi adalah saya mau ngetes apakah teman-teman akan melaksanakan akuntansinya atau enggak. Catatan saya yang bagus tadi adalah Bu Amalia, Hikam, Bu Tina, Bu Dwi, oke, saya nggak ada masalah. Saya lebih ke Etika Firdaus, Tika. Karena kamu akan memulai proses akuntansinya hanya ketika Lebaran, kemudian kamu akan menyelesaikan untuk skripsi kamu dulu. Saya hargai kejujuran kamu, tapi yang saya nilai adalah bagaimana progresnya sebelum dan sesudah melakukan akuntansi. Jadi Tika, menurut kamu penting nggak UKM itu untuk penting nggak akuntansi itu untuk UKM? Atau seperti kamu bilang, kalau ada uangnya waktu omsetnya ramai, baru kita melaksanakan akuntansi? Penting, Pak. Oke, seberapa penting, Tika?
Sebetulnya kalau misalnya dibilang seberapa penting, itu tergantung orangnya ya Pak. Karena ada yang kayak, udahlah Menurut nggak kamu, usah, kayak saya gitu. Nanti aja. menurut kamu seberapa penting? Tergantung orangnya Pak. Kamu, orangnya kamu. Kalau saya dibilang penting iya, dibilang enggak juga enggak. Jadi Tuh, kamu kenapa? nge-ghosting akuntansi ya. Oke. Karena kalau Gimana? ya, karena kalau penting kan itu kan bisa kita bisa tahu keuntungan kita berapa, terus kita rugi apa enggak, kayak gitu Pak. Pentingnya itu aja akuntansi. Ada lagi menurut kamu? Selain itu, ada nggak ada nggak yang kamu bisa terapkan saat ini sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan ini? Maksudnya pengaplikasian akuntansi Pak? Ya, ke UKM kamu. Ada sih. Apa itu? Pencatatan itu keluar masuk Pak. Keluar masuk apanya? Keluar masuk uang. Keluar masuk uang. Ya sama ini Pak, aset. Jadi saya udah mulai misahin aset gitu, aset yang kita pakai secara pribadi sama aset yang kita pakai untuk produksi gitu-gitu. Oke. Saya ke Bu Dwi ya. Bu Dwi. Iya Pak. Oke, Ibu kemarin betul ya dapat dana hibah ya. Begitu Ibu dapat dana hibah, oke, taruhlah sudah dapat. Pencatatannya seperti apa, Ibu? Langsung harus dibelanjain, Pak. Betul, Bu. Tapi pertama kali Ibu dapat uang itu, Ibu catat di jurnalnya apa? Kas, penambahan modal. Yang di debit apa, Ibu? Kas. Sebesar? 10 juta. Oke, yang di debit? Yang di kredit? Yang di kredit? Tadi udah benar, Ibu. Yang di kredit apa? Modal. Modal sebesar 10 juta. Oke ya, Ibu ya. Baru kalau Ibu membelanjakan, misalkan Ibu beli blender Ibu, pencatatannya gimana? Blender Ibu seharga 1 juta. Pencatatannya gimana? Peralatan. Peralatan di debit. Di debit. Terus kas berkurang. Ya. Di kredit. Sebesar? 1 juta tadi. Oke, bagus. Bagus sekali, Ibu. Saya minta Bu Tina ya. Bu Tina? Ya, Ibu ada basic akuntansi, jadi saya coba tingkatkan. Jangan susah-susah. Nggak susah, Bu. Susah banget tapi. Nggak apa-apa. Siklus akuntansi, Bu Tina? Saya mau nanya siklus akuntansi. Yang paling pertama itu apa siklus akuntansi? Akuntansi itu adalah serangkaian proses akuntansi untuk menyusun sebuah laporan keuangan perusahaan sehingga bisa diterima oleh itu. Sebelum sampai di laporan, yang pertama kali itu apa, Bu Tina? Namanya apa? Kita catat yang debit kredit itu apa segala macam di mana? Di jurnal. Di jurnal. Setelah jurnal ada apa, Ibu? Setelah kita masuk jurnal, ke buku besar ya. Buku besar. Berapa meter, Ibu? Buku besar? Masuk ke buku besar. Oh ya. Berapa meter, Bu, ukurannya, Bu? Ya, kira-kira 1x1 aja. Oh, 1x1. Apa arti buku besar, Ibu? Buku besar artinya apa? Buku besar buku itu besar artinya? buku untuk pencatatan buku apa ya? Pencatatan ini, Pak. Pencatatan kita apa ya? Keluar masuknya ini. Yakin pencatatan? Kumpul apa? Bukan. Bukan.
Nah, apa Ibu? Rekening pembukuan mengenai info ini aktivitas kita selama satu periode gitu. Oke, saya paham maksud Ibu sih, tapi masih agak kurang tajam. Jadi apa itu? Per akunnya dikumpulkan atau gimana? Ya, per akunnya dikumpulkan dalam satu rekening pembukuan gitu. Kemudian yang kita catat per periode gitu kita catat, misal per bulan. Oke. Berarti kata kuncinya adalah rekap. Gitu. Rekapitulasi. Jadi akun-akun itu dikumpulkan, dimasukkan ke buku besar. Oke, Ibu ya. Saya mau ke Hikam. Hikam, adik kamu ngambil atau mengambil susu kurma. Itu kamu catat sebagai apa? Pengeluaran pribadi, Pak. Pengeluaran pribadi itu apa? Pengeluaran yang diperuntukkan untuk ya, namanya apa? Nama akunnya? Nama akunnya pengeluaran. Pengeluaran pribadi, nama akunnya? Depannya P, pengeluaran gitu. Oh, pengeluaran. Oh, private, betul. Oke, bagus sih kami ya. Jadi adik kamu ngambil bukan beban lagi ya? Ya, oke. Pengeluaran ya. Hikam, misalnya nih kamu melaksanakan akuntansi, terus di tengah jalan kamu kesulitan, bingung. Apa yang akan kamu lakukan? Gimana Pak? Diulang Pak. Kamu akan menerapkan akuntansi di UKM kamu, tapi Ya. kamu merasa kesulitan, ada kebingungan apa segala macam, pencatatannya stuck lah, taruhlah kamu stuck. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan sebagai pemilik bisnis dari UKM? Kalau Mungkin, kamu bingung di tengah prosesnya. Diulang lagi Pak dari awal. Hah? Pertama diulang dari awal, kalau enggak kita tanya kepada ahlinya. Tanya kepada ahlinya. Oke. Hikam, kira-kira setelah kamu mengikuti pelatihan ini 3 kali segala macam, saya mengeluarkan sertifikat bukti bahwa kamu layak, tapi yang ingin saya tahu kira-kira perubahan apa yang akan terjadi di Ashraf the Deads? Perubahan ini Pak, kerapian dan kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan Pak. Ya, outputnya apa yang saya bisa lihat? Ini Pak, setelah saya ikut ini, oke, Hikam, nasib kamu selamat. Gantian dulu, Bu Novita, silakan. Oke, selanjutnya saya mau tanya nih, kalau ke siapa dulu ya? Oke, saya tanya ke Ibu Tina. Menjual tas, ya, jual tas ke saya, ya, besarannya adalah 2 juta. Terus saya bayarnya 2 juta. 2 juta, jual tas ke saya 2 juta. Terus saya baru bayar 50%. Nah, jurnalnya gimana, Bu? Baru bayar 50% ya, Bu. Berarti itu 2 juta. Pendapatan bentar. Nanti jadi ada pendapatan 1 juta, kemudian piutang juga 1 juta di debit, kreditnya utang ya, piutang. Jadi gimana debitnya apa aja, Bu? Debit itu kan yang bertambah berarti pendapatan. Nah, dengan piutang 1 juta. Kemudian berarti kreditnya? yang kas ya, Bu. Jadi kasnya di kredit. Oke, ternyata salah ya, Bu. Oke, saya lempar. Hikam, jualan susu kurma ke saya 2 juta.
Saya baru bayar 50%. Bagaimana Hikam mencatat? Oh, iya. Iya, mana suaranya Hikam? Suaranya masih di mute, nak. Oke, catatannya adalah piutang ke debit. Debit. Berapa nilainya? 50%. Ya berapa rupiahnya? Oh, 1 juta. Oke, terus? Iya, habis itu apa, Bu? Ya apa habis itu? Kok balik nanya? Setelah itu kita kan masuk debit, itu debitnya 1 juta, nanti tinggal ditagih lagi, Bu. Iya, gimana? Saya baru bayar setengahnya. Jadi jurnalnya gimana? Jurnalnya piutang masuk ke debit 1 juta. Terus itu masuk ke ini pendapatan gitu, Bu. Pendapatannya berapa? Piutang 1 juta. Piutang 1 juta. 1 juta. Terus uang yang diterima masuk ke mana? Uang yang diterima masuk ke kas. Kasnya di mana? Kasnya di pendapatan. Ya, salah. Oke. Bu Dwi. Pendapatan, piutang sama. Bu Dwi. Siap. Ya, Bu. Gimana Aska Frozen menjual baksonya ke saya? Ya, 2 juta. Saya baru bayar 50%, maka jurnalnya Kas berarti kas di mana, Bu? pendapatan. Kasnya di kredit. Kasnya di kredit. 2 juta. Pendapatan dapatnya 1 juta. Terus apalagi ya berarti? Itu pendapatan yang tertunda apa aja namanya? Pendapatan beban apa ya? Beban. Oke, etika. Ya, Bu. Gimana? Jurnalnya jajanan Umi jualan ke saya 2 juta. Saya bayarnya baru 1 juta. Kamu akan buat jurnal gimana? Pas lebaran nih saya belanja. Ya. Kas berapa? 1 juta. Di sebelah mana? Kasnya di debit, piutangnya di kredit. Piutangnya di kredit. Oke, salah. Satu lagi Bu Amalia. Siapa tahu Bu Amalia bisa. Bu Amalia? Bu Amalia? Oke, nggak nyaut jawabannya. Dapat uang ya, Ibu. Kasnya 1 juta di debit. Ya, piutang juga di debit 1 juta. Saya belum bayar setengahnya. Kreditnya pendapatan 2 juta. Ya, pendapatannya 2 juta. Oke. Ya, kita lanjutkan. Silakan Kak April. April. Ya, pertanyaan kedua mungkin untuk Bu Amalia dulu. Bu Amalia ada nggak? Ada tadi. Oke, ditanyakan aja, Pril. Amalia hilang. Ya udah Kak Bu Tina aja deh dulu. Pertanyaannya itu misalnya saya bayar utang ke Ibu sebesar 19 juta. Jurnalnya gimana, Bu? 19 juta. Iya. Bayar utang. Berarti kas, berarti ada masuk uang 19 juta, debit. Hutang di kredit. Hutang apa piutang? Hutang. Utang, Bu. Yang punya utang siapa ya, Bu? Si itu, jadi saya piutang. Oh iya, hampir aja nggak jadi benar, Bu. Kreditnya piutang. Ya, hampir nggak jadi benar, Bu. Oke. Sekarang ke Bu Dwi.
Kalau utang Ibu bertambah, maka akan Ibu catat di sebelah debit atau kredit. Utang bertambah. Mm-mm. Modal. Debit. Utang bertambah, Bu, di sebelah debit atau kredit? Debit. Oke, kredit ya Bu jawabannya. Sekarang saya ganti lagi. Kalau pendapatan Ibu bertambah, maka akan dicatat di sebelah debit. Pendapatan? ya. Di sebelah kredit, Bu. Kebalik lagi. Kok bisa, Bu? Contekannya lupa. Saya tanya lagi. Ya. Kalau Ibu beli daging sebagai persediaan bahan baku, ya, persediaan bahan baku Ibu bertambah, maka akan dicatat di sebelah debit atau kredit? Debit. Ya, pinter, bagus. Ayo Kak April, selanjutnya. Untuk Kak Hikam kali ya. Pendapatan kalau bertambah di mana, Kak? Debit. Tadi udah ditanya Hikam, salah. Nggak nyimak tadi. Pendapatan bertambah di sebelah debit atau kredit di debit, Bu. Kak. Di kredit Hikam. Tadi kan udah dijawab di kredit. Oh. Nih, tanya lagi, Pril. Kalau beban bertambah di mana? Di kredit. Terbalik kalau beban di debit. Iya, di debit. Sekarang saya kasih soalnya. Hikam membayar listrik usaha sebesar 500.000. Ya, udah dibayar nih. Maka jurnalnya gimana, Hikam? Itu masuknya beban. Bebannya di sebelah mana? Di sebelah kredit. Tadi kan udah. Nah, habis deh waktunya. Beban debit. Nih Hikam nggak serius nih tesnya nih. Waduh, Hikam calon-calon ya. Masa dibalik-balik? Oke, lanjut. Oke, giliran saya ya. Bu Amalia izin. Rumin aja. Tuh ya, saya bantu ya teman-teman ya. Tolong lihat di grup Suri ya. Itu saya sudah bantu contekannya tuh. Ya, tinggal pertanyaannya bisa atau enggak. Itu sudah ada di situ. Sekarang saya mau nanya dong ke Hikam tadi. Karena Hikam yang banyak salah. Hikam ada? Hikamnya kabur lagi, jangan. Hikamnya kabur dulu. Saya ke Budui juga karena tadi udah balik ya. Saya ke Hikam dulu deh. Karena Hikam silakan di-unmute. Karena tadi kamu kayaknya yang dijawab debit semua aja. Jadi kalau 10 pertanyaan ada yang debit, kamu masih bisa bener 5 lah. Pokoknya semuanya tanya namanya di debit aja. Oke, Hikam. Saya mau nanya, double entry itu apa sih maksudnya? Pencatatan dalam akuntansi, menerapkan sistem double entry. Double entry? Iya. Pemasukan ganda. Hah? Sorry? Pemasukan ganda. Pemasukan ganda? Maksudnya? Iya. Double entry. Entry kan masuk, berarti ada 2 pemasukan. Oh gitu. Ganda campuran. Kita nggak main bulu tangkis nih, Hikam. Pencatatan, bukan pemasukan. Pencatatannya ganda. Pencatatan. Betul. Artinya ada yang di mana dan ada di mana? Gimana Pak? Ada yang di mana? Kalau ganda, kalau pencatatannya double atau 2, artinya itu pencatatannya ada yang di sebelah mana dan di sebelah mana? Kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Kanan itu adalah kredit.
Ya, kanan itu right kalau main PS. Enggak, debit dan kredit. Jadi nggak ada kanan dan Iya. kiri. Ingat bahasanya harus satu ya, Hikam. Hikam, kamu awal-awal bagus nih. Kalau kamu Oke. begini terus, saya nggak bisa lulusin kamu nih. Lihat baik-baik ya, Hikam ya. Kenapa tadi kamu jawab utang baru bayar 50% kan? Pertanyaan Bu Novita. Pencatatannya kamu bilang apa Iya. tadi, Hikam? Jawaban awal kamu? Piutang. Jawaban awal kamu yang salah tadi apa? Piutang? Gimana? Piutang maksudnya ke ini, piutangnya ke kredit. Piutangnya di kredit. Oke. Terus debitnya? Debitnya berkurang. Debitnya kamu isi apa? Di debitnya di sini apa namanya? Pendapatan. Pendapatan di debit, piutang di kredit. Ini jawaban kamu awalnya yang salah, betul? Iya. Ya, kenapa kamu jawab seperti itu? Pertanyaan saya. Cara berpikir kamu gimana tuh? Iya, karena sepaham saya debit itu yang nambah, kredit yang berkurang gitu, Pak. Ya, tapi kan apakah semua yang bertambah pasti di debit, Hikam? Setelah saya lihat di grup ternyata enggak, Pak. Oke. Gini ya teman-teman ya. Kalau kebalik-balik saya masih nggak masalah. Kadang-kadang kita human error atau apa, apalagi newbie baru belajar, kebalik-balik nggak masalah. Tapi kalau terlalu ngaco, maksudnya semua yang bertambah di debit, nah itu lain cerita. Ya teman-teman diperhatikan di situ ya. Hikam juga sama ya. Oh iya, Pak. Jadi enggak semuanya bertambah di debit, enggak semuanya berkurang di kredit. Tergantung akunnya apa dulu. Kamu pahamin dulu, baru kamu lanjutkan di situ. Jelas ya, Hikam ya? Oke, jelas, Pak. Oke, sama dengan pertanyaan Bu Dwi. Bu Dwi juga punya sama dengan Hikam. Kalau Hikam tadi semuanya bertambahnya di debit, Bu Dwi semuanya bertambah di kredit. Betul ya, Bu Dwi ya? Nah, Bu Dwi, sekarang saya mau nanya, sudah saya kasih bocoran tuh ya. Saya kasih bocoran ada di grup persamaan dasar akuntansi apa segala macam. Nah, yang ingin saya tanyakan apa ya? Sama, tadi kan Ibu juga keliru menjawab utang baru bayar 50%-nya. Ibu jawab apa tadi? Jawabannya Bu Novita? Piutang ya. Jawaban yang salahnya? Jawaban yang salahnya apa? Piutang di? Piutang di debit ya. Di kredit. Piutang di debit. Kemudian kreditnya? Piutang pendapatan apa ya? Pendapatan di kredit. Benar. Betul, Ibu? Jawaban Ibu tadi ini ya. Oke, saya membeli Aska Frozen dengan cara utang, baru saya bayar 50%. Ibu mencatatnya piutang di debit, pendapatan di kredit. Betul, Ibu? Ya, kasnya ketinggalan tadi. Oh. Oke. Itu sudah pertanyaan berganda, maksudnya bertahap ya. Jadi satu transaksi ada melibatkan dua akun yang bertambah. Bu Dwi, paham nggak kenapa ada kasnya? Yang mana ya? Bu Dwi, yang tadi pertanyaan Bu Novita. Pertanyaan Bu Novita kan tadi membeli barang seharga 1 juta, betul ya? Ya kira-kira 1 juta lah, baru bayar 50%. Pencatatannya seperti apa? Bu Dwi tadi mencatat piutang di debit, lalu piutang di debit, pendapatan di kredit, kurang kas di debit. Nah, pertanyaan saya, kenapa? Betul ya, soalnya tadi itu ya, kasnya di debit ya Bu Novita ya? Ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa kasnya di debit, Bu Dwi? Kasnya di debit 1 juta. Tadi kan kekurangan jawabannya kas. Ya. Kenapa kasnya di debit, Bu Dwi? Ya. Kenapa kasnya ada di debit, Bu Dwi? Kasnya ada di debit. Soalnya adalah utang baru bayar 50%. Saya membeli bakso Ibu seharga membeli bakso Ibu 1 juta, saya bayar baru setengahnya.
kenapa ada kas di debit? Kenapa Ibu? Kira-kira dijawab aja, Bu Dwi. Bingung? Ya, bingung. Oke. Ibu terima apa? Kalau saya utang, saya bayar setengahnya. Ibu terima apa? Terima uang separuh. Terima uang. Betul. Uang itu adalah? Pemasukan. Uang itu adalah? Istilah akuntansinya kas. Kas bertambah di mana? Kas bertambah di debit. Kas bertambah di debit. Seperti itu ya, Bu Dwi ya. Jadi itu ditingkatkan tadi pertanyaannya, kesulitannya dengan Bu Novita. Jadi jangan terkecoh. Maksudnya bukan jangan terkecoh, itu ada melibatkan lebih dari 2 akun. Ya, Bu Dwi kan terima pendapatan secara kredit sama terima kas karena saya bayar setengahnya. Jadi itu ada ada penambahan debit di kasnya. Gitu ya Bu Dwi ya. Bu Dwi, ini saya lihat Ibu suka kebalik-balik, Bu. Saya mau nanya aja ke Ibu, kira-kira ke depannya Ibu akan seperti apa ya mengatasi kelemahan Bu Dwi ya? Bertanya, Pak. Oh, hari ini kayaknya grogi kayaknya. Oh. Tes lulus atau enggak gitu. Gimana Bu Dwi cara Ibu ini? Kan saya nggak kebetulan kalau Bu Novita Ibu tanya jam 3 subuh, Ibu dapat orderan 3 subuh, kan masa Ibu miss-call-in Bu Novita. Bu, ini gimana nih saya nyatetnya? Seperti apa cara Ibu akan menerapkan akuntansi di UKM Ibu? Apalagi Ibu perlu bertanggung jawab ke pihak birokrasi atau pembeli hibah. Gimana caranya, Bu? Saya mau dengar argumen dari Ibu aja. Bertanya, Pak. Pokoknya bertanya siapa yang Pokoknya bisa. bertanya ya. Oke, baik-baik. Saya mau nanya deh dengan Tika. Tika? Ya, Pak. Oke. Selamat kamu, Tika. Oke. Nah, pergangan dulu, silahkan kotak-kotak dulu. Kayaknya ini pegel-pegel. Nih hari ini yang nggak konsen nih kayaknya Bu Dwi sama ini nih Mas Hikam nih nggak konsen nih. Tumben nggak depan dengan laptop, makanya kurang konsen kali ya. Habis vaksin, Bu, jadi agak liar. Oh, pembenaran. Oke, saya lanjutkan nih ya. Ya, oke. Nah, saya tanya ke Bu Tina. Ya. Nah, Bu Tina untuk produksi tasnya ternyata membutuhkan ruangan yang lebih besar. Ya, jadi Bu Tina menyewa ruangan, ngontrak nih ya, sebuah ruangan ya selama per bulannya adalah 2 juta. Oke. Ya, 2 juta. Ya, sewa ruangan itu 2 juta. Bu Tina baru punya uang dan dibayarkan 800.000. Maka bagaimana Bu Tina mencatatnya? Sewa itu masuk beban ya, Bu ya? Oke, beban apa namanya? Beban sewa. Oke, berapa? Sewa itu 2 juta. Di sebelah? Di sebelah debit. Oke. Kreditnya itu 800.000 kas. Dan hutang 1.200.000. Oke. Betul. Betul. Yere. Ya, sekarang Kak April dilanjutin. Tadi muncul apa tuh? Nah, berarti harus diselesaikan. Tanyakan kemana? Oh iya. Pada saat itunya berarti nanti ada kas yang berkurang 1.200.000 di debit dan piutangnya. Ya, piutangnya apa tuh? Apa sih? Bukan duit.
apa ya? Apa sih kalau kewajiban apa, Bu? Jadi Tadi pokoknya apa Ibu sebutnya? utang. Utang. Oke, ya. Utang. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke, oh ya Kak Aprilnya jaringannya IndiHome nih tiba-tiba gelap lagi di sini. Ya, saya yang nanya ke etika. Ya, Bu. Ya, etika. Mana ya, sebentar ya. Etika ternyata tuh jajanan uminya etika lapar. Jajanan uminya etika makan sendiri. Ya, oke. Nah, nilai yang jajanan umi yang etika makan sebesar 100.000. Maka etika akan mencatatnya gimana? Tadi bacanya gimana? Private. Ya, private. Private-nya di debit 100.000, di kreditnya kas. Oh ya. Salah. Oke. Hikam, gimana Hikam? Ganti jadi susu. Ternyata susu kurmamu kamu minum sendiri nih, lapar. Lagi nggak ada makanan, terus habis vaksin. Jadi kayaknya agak kelingan. Nah, ya, kamu minum sendiri susu kurmamu. Nilainya ternyata 100.000. Banyak juga ya yang diminum 100.000. Maka kamu catatnya gimana? Ya, tadi pengeluaran pribadi atau private di ini, Bu, di pengeluaran. Bentar. Di debit, Bu. Oke. Debitnya sebesar 100.000. Kreditnya? Kreditnya nggak ada. Loh, gimana ceritanya? Kan harus ada debit, harus ada kredit. Oh, debitnya 100.000, kemudian kreditnya 100.000 juga. Iya, apa akunnya? Ayo siapa yang bisa? Yang bisa nanti dikirimin buku. Pendapatan bukan, Bu. Apa? Pendapatannya. Pendapatan bukan. Ini sebentar. Bu Dwi? Bu Tina? Bu Dwi? Biasanya di debit, terus apa? Kas ya berkurang. Kas, emang kita udah bayar. Ini apa sih namanya? Kalau apa sih produksi kan berarti apa tuh? Barang bahan apa peralatan atau apa tuh? Oh, etika apa etika? Kas terhadap pendapatan 100.000. Kasnya di debit. Prive di debit 100.000. Pendapatannya di kredit 100.000. Oh, sekarang jawaban yang benar. Kan kita nggak jual ya, makanya nggak ada pendapatan. Ya, prive itu mengurangi modal. Modal berkurang di debit. Jadi modal pada prive. Gitu. Ya, contekannya dilihat lagi. Bu Dwi. Ya. Bu Dwi. Kalau apa bedanya perlengkapan dengan peralatan? Perlengkapan dengan peralatan. Perlengkapan yang buat kita produksi. Peralatan yang berusia 1 tahun ke sana. Lebih dari 1 tahun. Oke. Masih ada waktu. Kak April, silakan. Mau ditanya ke siapa? Katika kali ya. Sebesar 650.000. Jurnalnya gimana? Beban listriknya di debit 550. Terus
Ya, di kredit 550. Oke, betul. Akhirnya. Oke, sekarang Hikam nih belum betul juga nih dari tadi. Ya, untuk memulai usaha, Hikam menyetor uang 10 juta. Jurnalnya gimana? Aset, Bu. Untuk memulai usaha, setor uang. Kayak modal. Modal di sebelah mana? Modalnya di K, kredit. Kredit. Oke, debitnya apa? Setor uang. Setor uang. Debitnya adalah kas. Oke, akhirnya benar juga. Dampak vaksinnya begitu banget ya, sampai lupa tuh Hikam. Iya. Merubah segalanya, Bu. Sampai kelingan gitu ya. Aduh, vaksin keberapa? 1, 2? Kedua, Bu, Pfizer. Oh, Pfizer. Oke, masih ada waktu atau habis ini? Masih 3 menit lagi. Oke. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya, rebutan. Ya. Oke. Saya berasal dari kampus mana? UI. Saya pengajar di kampus mana? Trilogi. Ya, Agustina. Waduh, serius banget ini William. Pada nanya doang, ya Allah. Nggak apa-apa, Bu. Semangat. Oke. Itu Bu Dwi, kenapa Bu Dwi mau ngomong apa? Ke-mute lagi. Waduh, mantap. Udah lewat. Gelar. Makasih kado ulang tahun ya. Oh iya. Itu dibaikin, Bu. Itu lagi dibaikin biar bisa lulus kayaknya, Bu. Oke, sudah sesi terakhir sudah selesai, waktu saya sudah habis, waktu Bu Novita juga habis. Udah boleh bernafas lega sekarang. Jadi kita santai-santai aja, kita akan mereview teman-teman ya. Sebelumnya untuk Hikam betul-betul hebat ya. Dia santri, jujur dia. Jadi kalau dia mau nyontek itu dimatiin dulu videonya. Itu hebat loh kamu tuh. Jujur, saya mau nyontek Pak, saya matiin dulu videonya baru saya lihat. Gak apa-apa. Jokes saja. Kalau dari saya, apakah ada yang lulus atau lulus semua atau yang nggak ada yang lulus? Dari saya sih rata-rata oke. Pemahamannya sudah dapat, logika dasarnya sudah dapat. Memang kebalik-balik, memang belum familiar. Itu saya rasa ke depannya kalau banyak latihan sih akan bisa. Tapi kelihatan sekali bedanya antara sebelum ikut pelatihan sama sesudah ikut pelatihan dari sini. Untuk Hikam, awal-awal kamu bagus, saya kasih nilai kamu 80, di tengah-tengah 70, makin lama makin menurun sih kamu grafik kamu tuh. Jadi kamu lulus nilai saya sih 70 lah untuk kamu. Bu Tina 70, awal-awal masih saya pun nggak terlalu ngerti sebetulnya penjelasan Ibu, terlalu textbook, tidak menggunakan pemahaman sendiri, tapi makin ke tengah, jadi kalau mobil itu Ibu nih solar, makin lama makin panas. Jadi nilai Ibu dari saya sih 75 sampai 80 lah, 78 boleh lah Bu. Ibu paham sekali. Bu Amalia startnya bagus, dari saya startnya 80, kemudian makin ke situ ada urusan tertentu. Jadi nanti saya akan tunggu worksheet dari Bu Amalia aja, nanti dari buat tertulis, jadi saya dan Bu Novita bisa menilai. Bu Dwi, ini grafiknya naik turun ya Ibu ya, kadang bisa, kadang bingung. Tapi saya meluluskan Ibu bagus sekali, saya betul-betul respect sama Ibu, semangatnya apa segala macam. Dari saya juga oke sih, saya nggak masalah. Nah, kalau dari Tika ini saya kamu nih ya, kamu gimana ya? Saya belum melihat konsistensi dari kamu nih. Maksudnya kamu kemana-mana apa segala macam.
Jadi dengan terpaksa enggak, kamu saya luluskan kok. Enggak apa-apa, bagus. Tapi tolong kamu lebih ini ya, untuk berikutnya harus punya rencana yang lebih bagus terhadap hidup kamu sih. Kamu kalau nggak salah mau PKL di tempat saya ya, Tika ya? Iya Pak, sambil Ya, boleh. Nanti kamu ini deh, kamu ikut saya nggak apa-apa. Nanti saya akan bekali kamu supaya ke depannya hidup kamu lebih tertata juga. Karena kamu punya bakat dan potensi. Cuma yang saya lihat sih, ya itu masih kemana-mana kalau kamu nih. Ya nggak apa-apa ya. Jadi selamat dari saya, oke semua. Dari Bu Novita, gimana Bu? Sudah ada ingat tanggal lahirnya? Apakah ngaruh ke penilaian Ibu? Silakan Ibu. Oke. Ini dari hasil nilai rekapan kami nih ya. Juara satunya ini adalah Ibu Tina. Nilainya 96. Waduh. Oke, ya itu. Oke. Juara keduanya itu adalah Ibu Dwi. Ya, nilainya adalah 83. Oke. Terus juara ketiganya adalah sebenarnya tadi yaitu Tika ya, tapi kurang fokus. Nilainya 80. Juara berikutnya Hikam 77 dan Bu Amalia. Ya, tadi cuma dapat jawab 160. Seperti itu. Oke. Nah. Dari saya mau dengar ini dong pendapatnya April dong. Gimana pemahamannya teman-teman? Kasih pendapat juga ini. Iya, menurut saya sih udah ada peningkatan ya. Terus kalau dengar ceritanya Bu Novita, UKM ini lebih banyak tahunya gitu dibandingkan UMKM lainnya. Alhamdulillah. Keren UMKM Cilengsi. Oke. Semangat ya, kami sampai kagum-kagum. April juga kagum karena pesertanya kalau Hikam, Tika mungkin masih seusia ya. Tapi kalau lihat Bu Dwi sama Bu Tina, ini April ini seusia ibu saya Bu, mau belajar katanya gitu. Jadi ini ya bagus gitu. Nanti mungkin ini ya Ibu Bu Amalia, Bu Tina, Bu ini kalau boleh kami minta alamatnya, nanti kami carikan buku yang mudah dicerna, nanti kami kirimkan buku ke alamat Ibu masing-masing. Nah, semoga dibaca ya, dipelajari. Nanti alamatnya dikumpulin aja, bisa PA ke saya atau ke April nanti. Ya. Oke, siap. Terima kasih sekali lagi Bu supportnya. Terus hanya Bu Novi nggak tahu Bu. Apa? WA-nya Ibu nomornya ada di saya. Ada di saya. Sebutin aja sekarang. Oh, jangan. Ini kan disiarkan di YouTube, Bu. Nanti seluruh Indonesia cari Bu Novita. Indonesia nyari saya ntar. Boleh diisi di link chat Zoom absensi. Bu Novita, karena ini untuk yang pengantar akuntansi untuk UMKM ini kita sudah 4 sesi. Ini sesi terakhir. Gimana nih Bu dari ngajar ke kami, terus waktu itu kan sempat bingung semua ya, saya juga panik sih, tapi untungnya pas pertemuan ketiga sudah mulai ngerti. Terus hari ini tesnya ya seperti itu. Gimana nih pendapat Ibu secara keseluruhan nih terhadap UKM Binaan Suri, Ibu? Ya. Semangatnya bagus ya, konsisten ya, mau hadir Jumat sore-sore, terus kan agak-agak hujan, apalagi saya ini IndiHome turun naik itu masih didengerin gitu loh, nge-like Bu masih didengerin kayak gitu kan ya. Nah, saya sangat berharap ya UMKM Bapak Ibu dapat terus berlangsung ya, terus dan naik kelas dalam artian mungkin sekarang skalanya masih Bogor, nanti bisa skalanya Jabodetabek, nanti bisa skalanya se-Indonesia seperti itu ya. Nah, terus yang ya kalau yang Hikam atau Bu Amalia mungkin bisa Bu Dwi bisa diurus berikutnya jadi POM TR-nya ya edarnya seperti itu. POM, MD. MD-nya gitu ya.
Jadi ya produk-produk Indonesia dari masyarakat Indonesia seharusnya yang membanjiri supermarket ya. Jadi kita belanjanya ya dari yang buatan Indonesia, yang dibeli oleh orang Indonesia, dikonsumsi oleh orang Indonesia, seperti itu. Nasional dulu, dan ya siapa tahu bisa juga nanti jadi internasional seperti itu. Amin. Kapok nggak Bu? Atau mau lagi? Oh enggak, boleh diundang Enggak, ya? lagi. Itu. Tapi tadi kata Budi jangan jam 3 pagi juga ya, saya di WA. Bunuh, jurnalnya apa? Terus saya pusing lagi. Oke. Terima kasih sekali lagi Bu Novita atas kesediaannya dan Universitas Trilogi. Untung tadi sponsor ya, nggak ada yang salah sebut ya, Bu Tina hampir ya. Memang kalau Bu Novita ini S2-nya di UI, tapi sekarang fokusnya di Universitas Trilogi. Teman-teman kita banyak juga ya Bu dari yang Trilogi. Ada Putri, terus ada anaknya Bu Irma. Itu juga dijodohkannya lewat Bu Novita tuh, anaknya tuh. Saya dosen sekaligus biro jodoh. Biro jodoh. Nah, makanya Hikam tuh bisa tuh. Saya mau dengar seperti biasa, saya mau dengar kesimpulan dari teman-teman, gimana kesan-kesannya ini segala macam. Sekali lagi saya juga terharu juga ya, saya sama perjuangan teman-teman nih. Bu Tina nih harusnya hari ini mau jemput suaminya, Bu Amalia juga tadi sakit-sakit, anaknya sakit tapi masih sempat ikut. Itu komitmennya luar biasa sih. Itu apresiasi besar sekali dari saya. Saya betul-betul terima kasih dan bangga dengan teman-teman yang untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi. Bu Tina, saya mau dengar kesan-kesannya Ibu gimana? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Novi, Pak Willy yang sudah memberi kesempatan untuk bisa ikut belajar akuntansi. Memang dulu ya mungkin udah pernah, tapi udah lama karena udah beberapa tahun, dan alhamdulillah sekarang diingatkan lagi, dan mudah-mudahan ini bisa dipakai untuk membenahi laporan keuangan sehingga bisa nantinya bisa ngelihat perusahaan saya ini laba atau rugi gitu. Karena dan kalaupun misalnya laba ya alhamdulillah, kalau rugi bisa kita cari penyebabnya apa. Oke, bagus sekali Bu. Ya, tapi secara ilmu apa segala macam Ibu bermanfaat ya. Ini Ibu tahu kan apa yang harus Ibu lakukan terhadap ini. Sangat bermanfaat. Oke. Baik, terima kasih Bu Tina. Bu Dwi, silakan Bu Dwi kesan-kesannya. Panas dingin Pak, orang bilangnya panas dingin ya Ibu ya. Yang penting masih bisa nyium Ibu. Kalau nggak bisa cium, Ibu harus di antigen nanti. Gimana Ibu? Selain panas dingin, apalagi? Ya alhamdulillah Pak, dapat ilmu Pak. Ini benar-benar kembali lagi ke IPS. Kembali lagi ke? Maaf, suaranya agak kurang ini Bu. Oh, IPS zaman SMA, iya. Lebih dekat ke kamera aja Ibu, sama ngomongnya lebih kencang aja biar begini. Iya, ya gitu. Ke IPS ini Pak, jadi ingetin ini kas-kas begini. Oke. Ibu ini favoritnya Bu Novita ya. Saya biasa kalau habis acara tuh chat-chat lagi dengan Bu Novita, nanya pendapatnya segala macam gimana. Bilang, Bu Dwi itu bagus, logikanya dapat apa segala macam. Ya, tapi Bu Dwi ternyata belum bisa mengendalikan kepanikan kalau ditanya. Ya, betul. Kayaknya sih saya lihatnya juga gitu sih, Bu. Kelihatan dari wajahnya. Sama juga dengan Hikam. Kalau Hikam khasnya anak muda milenial ya. Jadi kalau jawab tuh cengengesan dulu, terus lupa-lupa gitu ya. Kalau Bu Tina ya itu daya juangnya tinggi gitu. Jadi salah langsung cepet tuh buka ininya. Jadi kalau Bu Dwi di manage ya paniknya gitu loh. Kelihatan dari wajahnya Bu panik gitu. Ya, padahal Ibu ngerti tapi panik gitu ya. Kalau etika ya tadi ya
agak fokus aja. Boleh kita punya usaha banyak walaupun itu online, menurut saya yang online pun tetap dibuatkan laporannya walaupun itu untuk uang jajan kita. Karena kalau enggak kita nggak akan pernah tahu ya ini usaha online kita berhasil atau tidak, seperti itu. Salah satu aja dibuatkan gitu. Iya Bu, makanya itu Bu Dwi sama Hikam itu juga jadi penilaian kami sih. Kita lihat dulu Ibu paham atau tidak, pemahamannya sampai semana. Kalau kebalik-balik sih kita masih bisa inilah. Tapi kalau kalau karena grogi kita bisa maklumin. Tapi kalau terlalu jauh pemahamannya kayak apa ya itu harus belajar lagi sih sebetulnya. Dari Bu Dwi, oke ya cukup ya. Ada yang mau ditambahkan lagi Bu Dwi? Ya, terima kasih. Oke, baik. Hikam, sekarang kamu Hikam kasih kesan-kesannya segala macam selama 1 bulan ini berarti ya 4 kali ya. Dan ini terakhir apa yang mau kamu sampaikan? Oke, kesannya selama ikut pelatihan akuntansi mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa karena sebelumnya belum pernah praktek akuntansi di penjualan gitu. Kemudian yang kedua adalah setelah 3 pekan ya ikut pelatihan itu per tanggal 1 Oktober ya itu sudah saya catat saya buka usaha baru Pak ya. Jadi betul-betul saya manage dari awal tuh semua ilmu, semua nama-nama kayak kas, debit segala macam sudah saya praktekkan. Cuman mungkin karena ini Pak ya kurang lama kali ya mendengar atau pakai nama-nama itu jadi belum terlalu paham gitu. Tapi intinya sudah paham gitu. Jadi insya Allah ini bermanfaat ya. Tidak hanya di penjualan sih menurut saya Pak, di keluarga juga bisa dipakai ilmu seperti itu biar nanti kalau berkeluarga juga tahu nih uang ini nggak habis aja gitu. Waduh. Rencana mau berapa istri Hikam? Kalau istri kamu lebih dari 1, laporan keuangannya lebih dari 1 juga. Iya betul. Benar, akuntansi itu sebenarnya bukan cuma untuk usaha ya, tapi juga untuk perencanaan keuangan. Waduh, itu efek vaksinnya mulai tuh. Gitu. Banyak-banyak minum air putih. Jadi untuk perencanaan keluarga, ya keuangan keluarga juga bisa seperti itu. Jadi ilmu yang paling sederhana sebenarnya akuntansi itu. Gitu. Oke, dari Etika Firdaus, silakan Tika. Pak, benar Pak sama kayak Bu Dwi. Saya tuh sampai panik ngechat April nanti gimana gitu-gitu. Cuman April dengan sigap mengatasi kepanikan saya, menjelaskan dengan baik. Makasih April. Kok kamu ada nomornya April ya? Ada, saya minta nomor dia Pak. Oh, waduh, luar biasa nih. Saling bertukar ilmu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bagus. Justru selangkah di depan. Karena kan kamu kemarin nggak ini ya, ada berhalangan ya. Iya, makanya saya langsung hubungi. Oke. Ya, apalagi Tika yang kamu dapat? Apakah bermanfaat? Apakah gimana nih kesan kamu nih? Bermanfaat sekali mengingat masa-masa SMA pelajaran akuntansi. Mungkin saya bakal lebih fokus untuk laporan keuangannya sih Pak. Ya, dan yang terpenting ini ya penerapan di UKM-nya kamu nih. Ya, itu yang paling penting. Inti dari pelatihan ini selama 4 pertemuan ya Hikam, bukan 3 ya. Ini yang final, yang keempat adalah kita bisa menerapkan ilmu akuntansi di UMKM kita. Itu ya Tika ya. Ya Pak, siapa? Oke. Bu Novita, ada yang mau ditanggapi lagi? Udah itu aja. Mungkin kalau tadi baik. saya chat ke Pak William, mungkin kalau susah nanti saya ngirim-ngirimnya. Jadi nanti saya drop aja di alamatnya Pak William ya, buku saya carikan ya 5 buah buku buat Bapak Ibu buat belajar. Nanti sekaligus untuk jadi pendampingan seperti itu ya. Jadi biar ilmunya nggak yang 4 kali hilang begitu saja. Nanti ketemu lagi sama pelatih lain lagi. Kok kayaknya saya inget, jadi kayak belajar dari nol terus. Jadi nanti kami kirimkan buku, ya saya koordinasi dengan Pak William, mohon alamatnya, saya carikan buku yang gampang dicerna.
ya yang nggak Baik. tinggi. Oke, terima kasih sekali Bu. Ini surprise nih. Sebelumnya nggak ada kejutan seperti ini. Sudah merepotkan sekali untuk Bu Novita dan Universitas Trilogi. Terima kasih, itu sungguh berkesan sih untuk kami. Terakhir dari saya, nanti ini kan masih berlanjut. Kita akan segera mengurus dokumennya, segala macam persyaratannya. Nanti teman-teman mungkin barengan aja kali ya Bu dengan sertifikatnya, karena teman-teman yang di sini 5 orang ini akan dapat sertifikat dari Universitas Trilogi, dapat hadiah buku juga dari Universitas Trilogi, dan setelah ini sudah langsung ke yang pertemuan kedua, yaitu coaching dan mentoringnya. Itu benar-benar dari kalau bahasa saya Avenger-nya dosen-dosen Trilogi itu yang turun yang langsung membawahi ini, yang langsung mendampingi kita. Dan itu saya bersyukur sekali, terima kasih kepada pihak Trilogi. Setelah itu akan praktek langsung di UKM-nya teman-teman, sampai keluar laporan keuangan. Itu kita masih ada beberapa hal yang masih kita urus, konsepnya seperti apa. Jadi teman-teman, sorry ada yang ngomong? Enggak. Oke, saya lanjut ya. Jadi teman-teman nanti akan dibina sampai keluar laporan keuangannya. Seperti itu ya Bu Novita ya. Oke, baik. Kita sudah di penghujung segmen. Terima kasih sekali lagi, terutama kepada Bu Novita, kepada teman-teman, kepada para sponsor yang telah mendukung acara ini dari Universitas Trilogi, Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian, dan dari Dana Berata, lokal, unik, dan berkualitas. Akhir kata, saya William, kita ketemu lagi minggu depan.